Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Khususan ila Habib Muhammad bin Salim bin Hafid wa usulihim wa furihim wa man tasabbaha ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 17. Oke. Kira-kira setahun khatam apa enggak ya? Kira-kira. Jangan satu semester enggak cukup waktunya. Banyak itu sampai berapa itu? 9 berapa? 100. Sekarang 17. Berarti masih berapa? 83. Nah, agak dicepatin nanti akhir-akhir kok kira-kira nggak cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iman ya. Al-imanu huwa ar-ruknus tsani min arkanid dini. Nah, yang di awal kemarin bahwa rukun dalam agama kita ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman. Nah, iman ini rukun yang kedua. Rukun itu apa kemarin? Sesuatu yang harus ada, karena kalau nggak ada nggak jadi. Ya, bubar kalau nggak jadi. Apa itu iman? Kita lihat. Huwa tasdikul qalbi bima ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, iman itu adalah membenarkan dalam hati. Jadi kalau Islam kelihatan ya. Kalau Islam kelihatan orang sholat, nah itu kan kelihatan, puasa dan bayar zakat. Yang terakhir haji kan kelihatan. Tapi kalau iman nggak kelihatan ya, karena itu adanya dalam hati. Membenarkan apa? Membenarkan terhadap semua hal yang dibawa oleh Nabi. Ya semuanya ya. Jadi antara satu yang lain nggak ada yang tahu ya, imannya seberapa nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu karena itu adanya dalam hati. Nah kita lihat rukunnya. Rukun iman berarti yang tidak boleh tidak ada dalam iman gitu ya. Oke. Arkanul imani. Apa saja rukun iman? Nah ini sebenarnya sudah familiar di kuping kalian, sudah familiar. Arkanul imani sittatun. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama antu'mina billahi. Yang pertama iman, percaya, membenarkan dalam hati akan adanya Allah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Percaya bahwa malaikat Allah itu memang ada, kitab-kitab Allah ada, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Hari akhir itu apa? Nah, tutup buku, tutup semuanya nanti ya. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan yang terakhir percaya bahwa semua hal baik maupun buruk yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah, baik maupun buruk. Nanti kita cerita di belakangnya. Nah, sekarang kita omongin satu-satu. Al-awwalu. Yang pertama, rukun iman yang pertama. Al-imanu billahi. Yang pertama adalah mengimani, membenarkan dalam hati akan adanya Allah. Apa itu? Wa huwa an tu'mina wa tusaddiqa bi annallaha ta'ala maujudun. Yang pertama, iman kepada Allah itu apa maksudnya? Adalah percaya, membenarkan bahwa
Allah itu memang benar-benar wujud. Nah, waktu itu sampai kita umpamakan bahwa walaupun kalian belum pernah ke Surabaya, tapi percaya betul bahwa Surabaya itu ada. Percaya nggak? Dari mana? Maksudnya tahu Surabaya itu ada dari mana? Ya dari bukti-bukti ya, bukti di berita ada, kalian cari di Google ada, di peta ada, orang-orang ngomong bahwa Surabaya ada. Yang paling kelihatan ada tol Surabaya Jakarta. Nah, pengetahuan kalian terhadap Allah harus lebih jelas dari itu. Surabaya aja kita nggak pernah ke sono, percaya ya kan? Nah, jadi pengetahuan kita terhadap Allah itu memang benar-benar wujud. Nah, kalau ditanya buktinya apa Allah itu wujud? Buktinya ya alam raya ini, haikal udah kadung ada segitu gedenya, ya kan? Gunung, lautan, segala hal lah ya, itu udah kadung ada. Nggak mungkin nggak ada yang menciptakan. Nah, karena alam raya yang begini luar biasanya, itu yang menciptakan pasti luar biasa ya. Contohnya yang kecil inilah. Apa ini? Ada nggak penghapus ini? Ada. Ada yang buat? Nah, kalau kita katakan itu penghapus nggak ada yang bikin, ya tahu-tahu begitu. Orang konslet-konsletnya orang ya. Ya. Nah, Allah lebih dahsyat lagi. Oke, yang berikutnya. Jadi Allah itu benar-benar ada. Wa annahu wahidun, dan percaya Allah yang Tuhan kita itu hanyalah satu. Nggak kebayang kalau misalnya Tuhan itu dua. Presiden aja kalau dua bagaimana? Ya kalau usah presiden lah, ketua kelas misalnya dua. Yang satu pengen pramuka, yang satu pengen ya ribut terus ya. Nah, nggak kebayang. Jadi Tuhan itu satu. Wa annahu mutasifun bikulli kamalin, dan Allah itu mempunyai sifat-sifat, seluruh sifat yang sempurna, seluruh sifat sempurna. Sempurna yang bagaimana? Munazzahun angkuli naksin, yang dengan sifat itu Allah terbebas dari sifat-sifat kurang. Misalnya apa nih misalnya? Nah, sifat kurang kita itu apa misalnya? Kalian bisa ngelihat semuanya? Yang di kantong Bapak kalian lihat? Enggak. Di dalam haikal ngantongin apa? Siapa yang tahu? Enggak ada duit. Di belakang? Enggak ada yang tahu ya. Nah, kalau Tuhan enggak seperti itu. Tapi semua hal itu sifatnya sempurna. Wa annahul fa'ilul mukhtaru, dan Allah itu adalah merupakan subjek yang al-mukhtar itu apa? Independen lah gitu kira-kira. Jadi fa'il itu subjek itu pelaku. Jadi yang mukhtar itu yang tidak diintervensi oleh siapapun. Jadi misalnya haikal mau dibikin kurus ntar, misalnya, tapi jelek ya kalau haikal kurus, jelek ya kal ya. Udah bagusan begitu loh kal ya. Ya bagus. Iya, kalau kurus ntar orang lain lihatnya, loh kok kurus haikal, jangan-jangan kurang makan nih kal. Nah, jadi Allah itu subjek atau melakukan segala hal tanpa ada yang intervensi. Al-fa'alu lima yurid, dan Allah itu sanggup atau maha melakukan apa yang dikehendaki. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah itu tidak ada yang bisa menolak. Ya pokoknya yang dikehendaki ya pasti terjadi. Wala yajri fi mulkihi illa ma yasha'u. Nah, tidak ada yang terjadi ini tanpa kehendak Allah. Jadi misalnya ini dibikin pinter, yang satu enggak terlalu pinter, yang satu bodoh, yang satu hitam, yang satu putih, yang satu hidungnya mancung, yang satu pesek. Udah itu udah apa kata Tuhan aja. Ya. Gimana? Misalnya kalau semuanya cantik, semuanya pintar, lah kita repot juga. Ya, kita repot juga. Loh, tapi gini ya, orang Afrika misalnya, orang Afrika yang hitam-hitam itu,
mungkin ngelihat kita aneh. Ada orang begitu ya. Kita ngelihat dia aneh juga sama kan? Nah, iya, orang sampai hitam begitu. Iya. Nah, itu udah pokoknya murni itu dari sononya begitu, dari pusatnya begitulah gitu ya. Ya contohnya misalnya kalian bisa nggak milih bapak kita aja kan nggak bisa kan? Milih maknya. Tuh tahu ya iya kan? Nggak tahu kita. Nah, itu. Nah, kalau boleh milih, nah iya, atau milih jadi anaknya Pak Jokowi ya, enak kalian. Nah, bisa kemana-mana, uang sakunya banyak ya. Oke, itu ya, itu yang pertama. Yang pertama, mengimani, membenarkan bahwa Allah itu memang ada. Kalau Allah nggak ada itu nggak masuk akal. Kenapa? Orang buktinya segini banyaknya, ya. Oke, yang kedua, asani antumina bimalaikatillahi. Yang kedua tadi beriman bahwa adanya malaikat-malaikat Allah. Apa maksudnya? Tasdik, tasoddaqo atau tusoddiku bi annallaha khalaqa malaikatan dibalik min nurin, bahwa kita harus meyakini bahwa adanya malaikat Allah menciptakan dari cahaya nur lah. Kemudian yang berikutnya sifat malaikat. Malaikat itu yang seperti apa? La yakuluna wa la yashrabuna. Malaikat itu tidak minum dan tidak makan, tapi hidup. Berarti bisa kita coba kita hidup itu bukan karena makan, bukan karena minum. Yaitu ya begitu aja udah. Yang pasti hidup kita tidak tergantung kita makan atau minum. Buktinya apa? Malaikat nggak makan minum hidup, ya kan? Malaikat itu nggak makan main tapi hidup. Ya lemas mati ya. Ya memang didesain begitu. Jadi malaikat didesain nggak perlu makan minum. Kalau manusia didesain butuh makan butuh minum. Kalau kita nggak butuh makan minum, lah orang nggak ada orang nanam padi ya. Kasihan Pak petani. Oke, lanjut. Jadi malaikat itu tidak makan, tidak minum, hidup begini. Wala yanamuna. Malaikat tidak pernah tidur. Haikal tidur nggak kal? Tidur, kalau nggak tidur nggak kuat sekolah. Nah iya begitu. Mereka yang nggak tidur berarti temannya malaikat gitu ya. Berarti yang tukang-tukang begadang tuh ya. Tukang-tukang begadang tuh ya nggak tidur. Nah itu lain sih Pak. Itu malam nggak tidur, paginya musim sekolah tidur. Temennya pada sekolah tidur. Nah itu bukan malaikat ya. Kemudian yang berikutnya wala ya'sunallaha ma amarahu. Tidak pernah bermaksiat atau tidak pernah menolak, tidak pernah kalau bahasa Jawa saya itu ngangasi. Ngangasi itu tidak pernah menolak ya. Apa yang diperintahkan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada itu tulisan lafaz Allah itu kayaknya nggak ada itu ya. Nanti dicetakan lainnya nggak ada. Jadi wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Walaisu dzukuron wala unasan wala inasan. Malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi nggak ada yang malaikat nikah sama malaikat satunya. Saya itu nggak ada ya. Nggak ada. Tidak cowok, tidak cewek. Nah kalau kita ada ya, Haikal cowok, Raipa cewek, Helmi cowok. Malaikat nggak ada begitu. Ya bagaimana? Ya pokoknya nggak cewek nggak cowok udah gitu. Ya. Wahum kasiruna. Mereka itu banyak sekali. La yuhso adaduhum illallahu ta'ala. Jadi malaikat itu banyak sekali, jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Wal wajibu ma'rifatuhum. Ini karena udah familiar agak dibaca cepet aja ya. Wal wajibu ma'rifatuhum minal malaikati asyratun. Adapun malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 10. Wahum Jibrilun.
Mikail, Israfil, Munkar, udah hafal itu ya. Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Yang paling kalian suka siapa? Hah? Hah? Yang paling kita senangi siapa? Woi, yang benar nih. Yang benar. Yang benar. Yang benar. Kita temenan sama Pak Ridwan aja, nanti biar dia, kal sini kal gitu ya. Yang paling dihindari tentu siapa nih kayaknya? Ya rata-rata orang takut mati. Takut mati. Iya. Udah lanjut ya. Yang ketiga sekarang. Asal itu antuk mina bikutubillahi. Yang ketiga tadi apa? Iman terhadap kitab-kitab Allah. Apa maksudnya? Tusaddiqu bi annallaha anzala kutuban ala rusulihi. Bahwa kita harus yakin betul bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab terhadap rasulnya. Wa minha suhuful khalili Ibrahim. Termasuk digolongkan kitab juga adalah suhufnya Nabi Ibrahim. Suhuf itu apa? Lembaran, kalau bahasa kita lembaran-lembaran. Nah, kalau kitab itu kan segelon buku lah gitu. Jadi kalau suhuf itu kira-kira makalah-makalah lah buat kita. Jadi makalah-makalah. Tapi kalau kitab itu ya satu, Al-Quran itu kan satu. Kalau suhuf itu hanya lembaran-lembaran atau makalah-makalah, itu gampangnya. Kemudian wazab, salah. Mana? Suhuf Ibrahim wa suhuful kalimi Musa alaihi salam, termasuk juga suhufnya Nabi Musa. Wal wajibu ma'rifatuha minal kutubi arba'atun. Nah, kitab-kitab Allah yang wajib ketahui hanya ada 4. Kita baca aja ya. Udah kalian udah hafal ini. At-Tauratu al-Muazzalu ala Sayyidina Musa. Kitab Zabur yang pertama diturunkan pada Nabi Musa. Wal Injilu al-Munazzalu ala Sayyidina Isa. Injil terhadap Nabi Isa. Wa Zaburu al-Munazzalu ala Sayyidina Daud alaihim salam. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Wal Furqanu wa huwa al-Qur'anu al-Munazzalu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir Al-Quran yang kita baca tiap hari itu. Kemudian yang berikutnya ar-rabi'u antuk mina bi rusulillahi. Rukun yang keempat adalah kita beriman terhadap rasul-rasul Allah. Apa maksudnya? Aitu sadiku bi annallaha ta'ala. Kecepatan ya? Kecepatan enggak? Bisa ngikutin kan? Ya. Aitu sadiku bi annallaha ta'ala arsala rusulan li hidayatin nasi. Bahwa kita harus yakin betul bahwa Allah itu menurunkan rasul-rasul untuk memberikan hidayah terhadap manusia wa irsadihim ila ma fihi silahu ma'asyihim wa ma'adihim. Jadi untuk menunjukkan mengasih hidayah manusia terhadap apa-apa yang baik buat hidupnya dan untuk akhiratnya, untuk dunianya akhiratnya lah gitu. Jadi itu Allah mengutus para rasul. Wahum kafiruna. Rasul juga banyak sekali. Awaluhum Abul Bashari Adamu alaihi salam. Rasul itu banyak sekali, tapi yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu julukannya siapa? Bapaknya manusia. Jadi kita ini juga termasuk keturunan Nabi siapa? Nabi Adam. Jadi jangan berkecil hati ya. Kita juga turunan Nabi Adam. Enggak ada yang terkecuali. Semua berasal dari satu ya. Berasal dari satu induk, yaitu Nabi Adam. Wa akhiruhum Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul Nabi terakhir ada Nabi Muhammad. Tapi kok ya ada gitu. Ada Nabi di Jogja, ada Nabi di mana? Kok laku gitu.
Ya. Lah emang iya makanya itu kan nabi palsu. Kok ya ada aja gitu pengikutnya. Ya kan? Yang percaya itu loh. Pinter meyakinkan orang ya. Pinter gedebus lah ya. Iya, jadi nabi-nabi kalau ada yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad dipastikan palsu. Oh, mau bisa apa kek? Bisa gadain uang misalnya, bisa macam-macam lah misalnya. Iya, iya. Jadi dipastikan setelah Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada lagi. Wal wajibu ma'rifatuhum khamsatun wa ishruna. Adapun yang wajib hanya ada 25. Nah, ini yang udah kita kenal, kita baca aja ya. Wa hum Adamun wa Idrisun wa Nuhun wa Hudun wa Solihun Ibrahim Ismail Ishak Yakub, harus kita sebut semua ya. Nanti kita khatam nggak nyebut. Yusuf, nabi paling ganteng siapa? Nabi Yusuf. Nabi Ismail. Nabi yang paling ganteng Nabi Yusuf. Tahu? Wa Lut, wa Ayyub, wa Su'aib, wa Musa, wa Harun, wa Yasa, wa Dzulkifli, ya Nabi Pak Yusuf. Wa Dawud, wa Sulaiman, wa Ilyas, wa Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, kemudian Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalian harus tahu tidak ada nabi yang jelek ya. Nabi hitam keriting gitu gak ada. Nabi itu semuanya ganteng, fisiknya sempurna. Kenapa? Berarti malaikat juga laki-laki kan? Loh, tadi kan sudah tadi. Malaikat bukan tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Nah, kita sudah ngomong tadi udah diomongin. Jadi kalau nabi semuanya ganteng, tapi di antara yang ganteng-ganteng itu paling ganteng siapa? Nabi Yusuf. Tapi jangan salah, perhatiin. Jadi walaupun nabi ganteng, paling ganteng Nabi Yusuf ya, itu begitu ada Nabi Muhammad SAW semuanya redup. Jadi seperti kalian begini, nabi-nabi misalkan nih. Nabi-nabi itu bawa lilin. Semua ganteng kan? Begitu nabi datang, lampu neon gede. Udah sinarnya langsung redup. Silau men gitu. Iya, gitu ya. Itu jadi istilahnya kalah pamor lah gitu ya. Jadi kalah pamor. Udah jangan diterusin. Yang berikutnya al-khamisu utawi kang kaping 5 iku antuk minano, biasa begitu ya. Wal khamisu antuk mina bil yaumil akhiri. Yang kelima adalah kita harus yakin betul bahwa dunia ini nanti akan berakhir. Apa maksudnya? Aitu sadiku bi annahu sayati yaumun yujmi'u atau yujmi'u aja ya. Yujmi'u Allahu fihi al-awwalina wal akhirin lil jazai wal hisabi. Bahwa kita harus yakin betul bahwa akan datang satu hari itu nanti kita semua dikumpulkan dari Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir. Mau dibunuh semua, maksudnya bubar semua tuh, mati semua ya. Mati semua nanti dikumpulin. Hari apa? Hari kiamat itu pasti datang. Yaum apa itu? Yaumun yakumun nasu li rabbil alamin. Jadi nanti kita itu bakal habis semua terus dikumpulin dalam satu hari itu, namanya hari kiamat itu. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah ini barang siapa walaupun sedikit amalnya ya nanti bakal ngerasain. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya yarahu. Oh, kalian pernah nyubit temennya. Ntar lihat aja nanti di sono. Loh, kok ada apa ini? Oh iya, ingat itu baru pas nyubitin Haikal dari belakang misalnya. Ya, walaupun cuman sedikit dosa kecil apapun nanti bakal dibales. Wa yajibu atas diku bima yakunu fihi minal khasri wa nasri. Kita harus yakin betul ya. Nanti kita habis semua kemudian dibangkitkan. Wal mizanu wasiratu wal hisabu wal haudu wal jannatu wan naru. Jadi ada mizan, ada sirat, ada hisab, ada telaga, ada surga, ada neraka dan lain-lain. Itu nanti kita bakal
ketemu. Sedikit lagi, halaman 20 sedikit lagi ya, biar nanti sampai ihsan. Mimma warada fil Qur'ani, semuanya ada ya. Au akhbara bihi sayyidu waladi Adnan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus membenarkan semua yang di Al-Qur'an, semua yang dihabarkan oleh Rasul. Asadisu, yang terakhir. Ini yang terakhir. Asadisu antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini yang kalian kadang-kadang harus hati-hati ya, bahwa iya memang benar segala hal yang baik maupun yang buruk itu murni dari Allah. Orang ditakdirkan jadi maling, orang nasibnya jadi copet. Nah kita alhamdulillah kalian nasibnya jadi pelajar, sekolah, ngaji dan lain-lain ya. Jadi jangan kemudian orang nyolong aja. Kita ngelihatnya harus alhamdulillah kita nggak jadi maling, harus begitu ya. Kenapa tadi? Karena baik dan buruk hakikatnya semua dari Allah. Untung kita takdirnya begini, enak kan? Pagi-pagi pakai seragam, baju bersih ya kan? Oke. Kemudian sedikit lagi ya, ayat tusadiku tasdikon jaziman bi annahu la yakunu kainun fil ardi wala fis sama illa bi qadaillahi ta'ala wa takdirihi. Jadi semua hal yang ada di langit maupun di bumi itu tidak ada yang lepas dari kendali Allah. Masya Allah. Karena wa malam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki nanti terjadi, yang tidak dikehendaki yang tidak terjadi. Jadi semua hal baik maupun buruk itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita diajarin bahwa kita harus, etikanya kita itu harus beretika begini, yang baik datangnya dari Allah, yang jahat-jahat, yang jelek-jelek itu karena kesalahan kita. Itu etikanya. Walaupun hakikatnya itu semua baik maupun buruk datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita begini. Ada siswa sama guru. Jadi gurunya ngomong begini tadi, semua yang baik yang buruk itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kehendak Allah. Nah, muridnya modus. Tahu modus gak? Kalian tahu modus? Muridnya itu modus. Jadi karena semua hal yang baik yang buruk karena Allah ya kan, kemudian dia modus. Kebetulan kiainya itu mangganya banyak matang-matang. Dia nyolong, ketahuan digebukin. Apa kata muridnya? Loh, saya nyolong ini kehendak Tuhan juga Pak Kiai katanya. Oh ya udah, Pak Kiainya ngalah. Yang pertama ngalah Pak Kiainya. Udah dibiarin. Besok diulangi lagi, nyolong mangga lagi. Sama Pak Kiai nggak pakai ditanya, langsung ditaboki, pang. Dia ngomong lagi, Pak Kiai, saya nyolong kehendak Tuhan juga. Loh, kamu pikir saya nabokin ini nggak kehendak Tuhan? Nah, ya, kenapa? Natunya nggak boleh begitu ya. Jadi kita yakin baik buruk itu karena Allah, tapi jangan modus. Ntar nyolong uang temennya, loh, ini kehendak Tuhan juga. Wah, layak konyol kalau begitu ya. Oke, itu ya. Kemudian yang berikutnya ini yang kalian belum familiar ya. Al-ihsan wa ruknus salis wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.